إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي فقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang semoga Allah rahmati dan berkahi. Di hari-hari ini banyak daripada permintaan di setiap sudut-sudut masjid, setiap sajadah-sajadah panjang, dirihan doa, untayan kata-kata mengadu kepada Rabb pencipta alam semesta. Tak jarang kita dapati beberapa di antaranya terkabulkan, namun beberapa di antaranya belum kita dapatkan. Ya, kehidupan memang demikian. Apa yang kita inginkan belum tentu selalu kita dapatkan. Terkadang kita memilih jalan A, Allah berikan jalan B. Kita menginginkan jalan C, Allah berikan jalan Z. Terkadang kita ingin berlayar ke arah utara, tapi angin berlabuh ke arah selatan. Pada akhirnya, memang kehidupan tidak semua Allah berikan keinginan kita, kecuali kehidupan di surga. Allah mengatakan dalam surah An-Najm, Am lil insani ma tamanna. Apakah manusia mampu mendapatkan semua hal yang diinginkan? Ternyata tidak. Oleh karenanya seorang hamba Allah abadikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yad'u bi da'watin laysa fihi ithmun wala qati'atu rahmin." Tidaklah seorang hamba muslim berdoa kepada Allah, tidak ada dalam dosanya perbuatan kemaksiatan ataupun dosa. Tidak ada dalam doanya memutus silaturahmi, kecuali pasti akan Allah lakukan 3 perkara. Imma an yu'ajjala lahu da'watah. Entah itu Allah kabulkan secara langsung di dunia sebagai bentuk rahmat dan kasih-Nya. Au yaddakhira lahu fil akhirah, atau dijadikan sebagai tabungan yang nanti akan dia saksikan di akhirat sebagai pahala dan pahala. Au yasrif anhu minas su'i mithlaha, atau dijadikan sebagai penghilang daripada bala dan daripada musibah yang sejumlah dengan doa tersebut. Sehingga bagi seorang muslim tidak akan pernah merugi untayan-untayan kata dalam doa yang diucapkan di sepertiga malam terakhirnya. Tidak akan merugi seorang yang mengangkat kedua tangannya dalam setelah salat-salatnya. Tidak akan pernah merugi seorang yang berusaha untuk mencari-cari waktu-waktu mustajab di setiap hari-harinya, dari ba'da azan ke iqamah, dari Jumat ba'da asar, dari duduknya khatib ketika berada di antara 2 khutbah, ketika sedang hujan, ketika sedang safar, doa orang tua, doa orang terzalimi. Mereka selalu mencari-cari waktu-waktu kapan Allah mengijabah doa mereka. Sebabnya Allah Ta'ala malu dan Allah dermawan kepada hamba yang mengangkat kedua tangan. Inna Allah tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ila as-sama'i an yuruddahuma sifran. Allah malu dan Allah dermawan ketika melihat hambanya mengangkat kedua tangannya ke langit, menghadapkan wajahnya ke Ka'bah, menghadapkan wajahnya ke kiblat, lalu Allah biarkan tangannya kembali dalam keadaan hampa. Mustahil. Sebagaimana dia yang memberikan kita masalah,
dia pula yang akan berikan kita solusinya. Sebagaimana dia yang memberikan kita nafas, dia pula yang akan menghentikan atau melanjutkannya. Sebagaimana dia yang memberikan kita detak jantung, maka dia pula yang akan menyetopkannya. Maka butuh apa lagi kita kepada selainnya? Sedangkan segalanya diatur dalam segala kehendaknya. Oleh karena itu seorang hamba tidak perlu takut ketika dia berdoa, karena doa akan berimpak kepada kebaikan dan kebaikan. Wajar saja Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Al-Faruq, yang telah dijamin namanya di surga oleh Rasulullah SAW. Maka dia pun marah mengatakan, Inni la ahmilu hammal ijabah, wa inni ahmilu hammal du'a. Aku tidak pernah khawatir doaku diijabah atau tidak. Yang aku khawatirkan, apakah aku terus diberikan taufik untuk terus berdoa. Sehingga pengijabahan adalah bonus, adapun berdoanya adalah kemesraan. Dan doa adalah komunikasi dan skill komunikasi tertinggi antara seorang hamba dengan Tuhan yang menciptakannya, antara makhluk dengan Khaliqnya. Tatkala seorang berdoa, maka itulah tingkat puncak tertinggi dari seorang berkomunikasi kepada Zat yang maha tinggi, yang bersemayam di atas arsy Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim tidak pantas dia mempercepat daripada apa yang dia inginkan. Oleh karenanya kita perlu mengetahui semua bahwa Allah telah mengetahui kadar kapan kita mendapatkan sesuatu, kapan kita melepaskan sesuatu. Kadar tersebutlah yang menjadikan Rasulullah SAW pernah mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, akan diijabah doa-doa kalian selama kalian tidak terburu-buru. Yaqul da'autu rabbi falam yustajabu li. Mereka berkata, aku telah berdoa, adapun Allah belum mengabulkan doanya. Mengungkapan ini adalah ungkapan orang-orang yang terburu-buru dalam doanya. Maka sedikit sekali dari pengijabahan, dari doa-doa orang yang merasa ingin diburu-burui daripada doanya. Nikmatilah dalam proses doa. Jangan pernah khawatirkan ijabahnya. Karena sekiranya tidak dijabah di dunia, maka kita akan dapati pahala yang banyak di akhirat. Dan orang ketika sudah berada di akhirat atau di surga, maka dia akan menyangka dan menganggap bahwa kenikmatan berupa tidak pengijabahan doa di dunia lebih dia senangi daripada pengijabahan di segala dunia. Sebabnya pahala Allah Ta'ala kekal di sana. Sebabnya apa yang dirasakan di sana abadi dan tidak akan pernah terkurangi sedikit pun kenikmatannya. Oleh karenanya, yang menjadikan Nabi Ibrahim tidak henti-henti berdoa 86 tahun lamanya mendoakan agar meminta anak yang dia pinta selama pagi, petang, siang, malam. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh. Begitu pula doa Yakub, minta dipertemukan kepada anak yang dicintai dan sayangi, Yusuf, dari istrinya Yakub, Rahel. Dia mendoakan dan meminta, dan baru Allah ijabahi selama 80 tahun untuk bisa bertemu. Lalu apatah lagi kita yang pada dasarnya belum lama meminta. Rasulullah SAW meminta sangatlah lama dalam doa-doanya. Bukankah ketika beliau di Arafah 6 jam beliau berdoa dari ba'da zuhur sampai menjelang maghrib, mengangkat kedua tangannya di atas untanya di sebelah daripada Jabal Rahmah, dan itu beliau lakukan selama berjam-jam. Adapun lihatlah doa-doa kita, boleh jadi bukan permasalahan diijabahnya atau tidak, karena Allah sudah menjamin, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan ijabah. Dan ijabahan adalah suatu hal kepastian. Maka seorang hamba harus yakin, karena di antara syarat agar diijabahnya doa adalah yakin kepada yang didoakan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah sambil kalian yakin akan diijabahnya doa tersebut. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah jarak antara kita dengan doa sama seperti jarak antara kita dengan urat nadi kita. Amatlah dekat. Pertolongan Allah amatlah dekat. Karena Allah membersamai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Maka jangan pernah risau. Ketahuilah ketika Allah mengijabahi doa kita, Allah sedang menunjukkan bahwa Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun ketika Allah menunda pengijabahan doa kita, Dia sedang menunjukkan dan mengajarkan bahwa Dia memiliki nama sifat yang Maha Kuasa, yang tidak bisa diatur oleh hambanya, yang Dia berkehendak atas segala sesuatu. Al-Qahhar, Maha Berkuasa dan Maha Berkehendak. Sehingga tatkala kita berdoa dan belum juga Allah ijabahkan, ketahuilah, boleh jadi yang kita anggap baik ternyata buruk, boleh jadi yang kita anggap buruk ternyata baik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui
daripada apa yang kita ketahui. Karena Allah mengetahui masa depan, Allah mengetahui masa lalu, Allah mengetahui yang sedang terjadi, Allah mengetahui yang belum terjadi, Allah mengetahui yang sudah terjadi, bahkan Allah mengetahui bagaimana yang tidak terjadi apabila ia terjadi. Sehingga tatkala seorang hamba meminta kepada Tuhannya, dia minta kepada zat yang maha mengetahui masa depan. Tatkala dia berdoa, boleh jadi Allah memberikan hal yang lain, disebabkan karena ingin menyelamatkan kita dari kenikmatan yang membinasakan kita. Bukankah Nabi Musa berdoa hal yang terkadang tidak definitif? Ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun bala tentaranya karena tidak sengaja membunuh dari suku Kipti yang dia tonjok ketika sedang melerai perkelahian antara Bani Israel dengan suku Kipti. Namun Nabi Musa dikejar-kejar dan tibalah di suku Madian. Ketika selesai daripada menolong dua wanita yang sedang mengembali kambing, yang mengangkat daripada tutup sumurnya harusnya diangkat oleh 10 orang. Tapi Nabi Musa mampu mengangkat tutup sumur 1 orang. Maka Nabi Musa pun kelelahan dan menyender di bawah pohon. Apa yang dikatakan? Nabi Musa tidak mengatakan saya lapar ya Allah. Padahal saat itu Nabi Musa lapar. Tapi dia berdoa dengan tidak mengatakan saya lapar. Dia berdoa dengan mengatakan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguh aku amatlah fakir terhadap kenikmatan Engkau. Maka Allah mengetahui permintaan Nabi Musa yang awalnya dia meminta untuk makan saja. Tapi karena doanya tidak definitif, doanya tidak begitu spesifik, maka Allah berikan dia makanan. Allah berikan dia istri dari salah seorang daripada pemuka Madian. Sekaligus pekerjaan selama 8 tahun hingga 10 tahun kontrak kerja. Lihatlah, pemberian Allah begitu banyak tatkala seorang tidak terlalu definitif dalam doa-doanya. Lihatlah bagaimana para salafus saleh, mereka juga terkadang meminta segala hal yang mereka butuhkan. Para sahabat, mereka meminta dalam perkara-perkara yang remeh-temeh menurut kita. Terkadang ketika gula di dalam dapur mereka habis, ya Allah, gula saya habis. Sebelum mereka membeli gula, mereka berdoa kepada yang menciptakan gula, yaitu Allah Ta'ala. Ketika sendal mereka putus, mereka berkata, ya Allah, sendal saya putus. Baru mereka berjalan ke warung untuk beli sendal yang baru. Begitulah seorang hamba, hatinya terpaut dengan yang menciptakannya, bahwa yang menciptakan semuanya adalah yang memberikan segalanya. Maka jangan pernah kita sandarkan kecerdasan itu pada otak kita. Jangan kita sandarkan kehendak itu pada obsesi kita. Sandarkanlah permintaan dan doa kepada yang menciptakan kita semua. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ayat di mana Allah mengatakan wa idza sa'adaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku minta kepadaku, maka katakanlah aku amatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dia yang akan mengijabahkan setiap kata demi kata, setiap kalimat demi kalimat, setiap doa demi doa yang diuntaikan, dilantunkan oleh hambanya. Terlebih tatkala sendirian. Maka jangan pernah berbosan, karena dia yang memberi kita kehidupan, dia pula yang akan mengijabah setiap doa dan derai air mata kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. إنه هو السميع العليم. الحمد لله الخالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخري الصبر من الألم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي ونسلم على رسول الأكرم ذي شرف الأشم ونور الأتم وكمال نبي الخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ولعل بئسته وإبراهيم عليه السلام إن كان يرفع قائل بتلا المحرم وصلى الله على نبي الأمي والآله وصحبه وسلم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنال ما تشتهي وتدعي. فقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah risau untuk berdoa, sebab Allah ijabahkan doa makhluk paling hina. Allah ijabahkan doa iblis tatkala iblis meminta penangguhan daripada kehidupannya sehingga dia dikekalkan sampai hari kiamat. Diabadikan di dalam surah Sad.
Allah mengabadikan permintaan iblis dan Allah mengijabahnya. Qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Maka Allah ijabah segera doa iblis dengan mengatakan qala innaka minal munzirin. Ya, engkau adalah bagian daripada makhluk yang akan dikekalkan sampai hari kiamat. Kalaulah doa iblis saja diijabah, kalaulah permintaan iblis diberikan, apatah lagi permintaan seorang hamba yang dia berkata dalam sepertiga malam terakhirnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apatah lagi seorang hamba yang memulai doanya dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apatah lagi dari permintaan seorang hamba dimulai dalam doa-doanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang dia mengakui segala dosa. Sebagaimana iblis tidak mengakui dosanya. Akan tapi manusia yang bernama orang beriman ini mengakui dosanya. Tentu Allah akan ijabah dari setiap doa-doa yang diucapkan, dari setiap doa-doa yang dilantunkan, dan lebih lagi dia ucapkan nama-nama asma Allah. Bagaimana Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama yang indah, yang mana kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat dari nama-nama yang indah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Khabir. Begitu banyak nama-nama Allah dalam Quran yang diperintahkan kita untuk berdoa dengan nama-nama tersebut sesuai dengan konteks doa-doa yang kita minta. Semoga Allah ijabahi setiap doa-doa kita dan Allah mendengarkan pada akhirnya setiap hamba-hambanya yang mengeluh kesah kepadanya, karena siapa yang bergantung kepadanya maka dia akan dicukupkan dari kepada selainnya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im wa karrim wa majid ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المخلصين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في رفح وفي غزة وفي كل مكان. اللهم انصرهم. اللهم عليك باليهود الصهيونيين المعونين. اللهم عليك بهم. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم.